87. Oh, tua banget nih ya. UKM paling tua kayaknya nih ya di UNESA gitu. Tetapi karena ada satu kendala, akhirnya kami membentuk sebuah perkumpulan mahasiswa, dan untuk hal-hal yang unik mungkin kita biasanya berbondong-bondong ya ke sana untuk menyampaikan aspirasi. Kece Radio, your easy listening station. Halo Kece People, balik lagi di Bincang UNESA, kali ini bareng aku, Dani. Nah, aku nggak sendirian, saat ini aku udah ditemenin dua cewek cantik dari salah satu UKM yang ada di UNESA, dan ini termasuk UKM yang banyak nih digemari sama teman-teman mahasiswa. Nah, penasaran kan UKM apa? Langsung aja kita tanya kedua cewek cantik di hadapan saya saat ini. Nah, mungkin bisa mengenalkan diri nih dari Mbaknya. Oke, halo semuanya. Aku Raisa Alfatika Rani. Aku dari jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Oke, lanjut sebelahnya. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Luciana dari jurusan PGSD dari angkatan 2020. Wah, deket nih ya di sini ya, sebelah sini ya, deket sini. Kalau yang ini agak jauh Ketintang. Melewati segala kemacetan itu. Benar sekali. Terima kasih sudah hadir ya. Tadi kesini sempat kehujanan ya? Kehujanan terus kedinginan juga. Kedinginan juga, aduh butuh kehangatan berarti ya. Mari kita menghangatkan diri bersama-sama. Oke. Tapi sebelum kita lebih jauh ya, aku punya pantun buat cewek-cewek ini. Oke, lanjut ya nih. Ke pasar tuku apel. Cakep. Tukune ambil esa. Cakep. Halo Kece People. Cakep. Iki lho arek Gema UNESA. Aku rada nge-freeze sih. Soalnya grogi loh sama teman-teman dari Gema UNESA. Nah, apa sih sebenarnya Gema UNESA itu sih? Mungkin ada yang bisa kasih tahu ke teman-teman Kece People yang ada di rumah. Oke, baik. Jadi Gema itu merupakan gelanggang mahasiswa. Sesuai dengan tulisan yang ada di belakang PDH kami ini, Gema itu singkatan dari gelanggang mahasiswa. Apa sih gelanggang itu? Kan merupakan semuanya sebanyak tulisannya, entah di olahraga ataupun di tulisan lainnya. Gelanggang itu kalau dulunya kami menyebutnya ada sebuah perkumpulan. Jadi perkumpulan mahasiswa yang dijadikan satu. Karena dulunya itu sempat ada bentrok antara birokrasi dan juga mahasiswa, dan di situ juga ada beberapa kendala penyampaian informasi ke dalam mahasiswa. Jadi dibentuklah Gema tersebut. Oh, jadi ternyata sejarahnya dari bentrokan itu tadi ya? Iya, betul. Tepatnya kita dibentuk itu tanggal 27 Oktober tahun 87. 87, oh tua banget nih ya, UKM paling tua kayaknya nih ya di UNESA. Gitu. Oke, lalu tadi ada katanya bentrokan antara mahasiswa dengan birokrasi. Nah saat itu tuh Gema hadir untuk memberikan informasi kepada mahasiswa. Iya, betul sekali. Karena kan dulunya pernah ada penyaluran aspirasi ya. Nah, mahasiswa itu ingin menyampaikan aspirasinya ke dalam pihak birokrasi. Tetapi karena ada satu kendala, akhirnya kami membentuk sebuah perkumpulan mahasiswa untuk memperlancarkan aksi tersebut. Oke, ibaratnya jubir ya? Jubir mahasiswa ke birokrat tadi. Iya, oh, begitu. Jadi itu adalah tujuan utama Gema dibentuk. Hingga saat ini bagaimana? Apakah masih relevan dengan tujuan itu atau bagaimana? Sejauh ini sudah relevan dan masih berjalan juga sesuai dengan arahan-arahan dari organisasi tahun ke tahun kemarin. Mungkin caranya agak berbeda karena sekarang mahasiswa udah bisa mengirim lewat email di website kami. Oh gitu. Nah biasanya itu yang dikirim apa? Artikel kah atau berupa bisa rubrik gitu? Opini juga bisa dikirim ke kami, nanti kami bisa publikasikan baik secara anonim maupun secara tertulis namanya. Oh gitu. Jadi
bisa disamarkan atau Iya. dipublikasikan gitu ya, Iya. sesuai betul. dengan keinginan dari Betul. pengirim Iya, gitu. iya. Oh begitu, baik. Lalu basecamp kalian ini di mana nih? Karena ini ada yang dari Ketintang, ada dari Lidah. Nah, di Iya. Lidah atau di Ketintang? basecampnya? Ketintang. Nah, Di jadi Ketintang. untuk basecamp kami itu tepatnya dulu sebelum ada gedung UKM Center itu Iya. ada di gedung E3 E3. Kampus Ketintang. Oke, E3. Itu dekatnya Food food court, Oh, iya, belok iya, tahu, kiri tahu. sedikit ada gedung tua, bangunan warna biru. Iya. Nah, Oh, itu gitu. basecamp kami. Oh, lumayan tua ya berarti. Iya. Loh, berarti di basecamp kalau nggak salah nih ya, aku dulu tuh pernah dapat majalah dari Gema Unesa. Tabloid. Nah, tabloid ya Iya. itu. Itu masih beredar atau udah Mas- kembali ke online? Balik ke online? atau Kita gimana? sekarang online karena paperless juga. Oh, paperless juga Iya. ya. Berarti supaya bumi ini lebih Kita baik. pakai ya. lebih Iya. disebarkan lewat barcode gitu ke Oh, barcode. sosmed gitu. Nanti semacam pamflet kita sebarkan, tempelkan di mading-mading, baik di mading jurusan maupun mading di gedung KM ataupun di food court. Nantinya teman-teman mahasiswa diharapkan untuk men-scan barcode tersebut. Nanti bisa muncul tabloid-tabloid yang sudah kami tuliskan atau yang sudah rilis tahun-tahun ini. Oh, gitu. Iya, jadi jadi- udah terarsip dari Iya. tahun berapa tuh kalau ini online? Yang terakhir ini kita terbaru itu tabloid edisi 208, temanya tentang penanganan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Oh, oke. Itu dari isu yang kemarin mulai Iya, merebak itu jadi ya, kita ramai itu. narasumbernya juga dari kayak Satgas PPKS, terus dari organisasi di UNESA yang memang fokus ke hal tersebut gitu. Kemudian juga dari perwakilan mahasiswa. Oh gitu. Jadi memang benar-benar concern ke mahasiswa ya, kebutuhan dari mahasiswa Betul. sendiri untuk Iya. mengumumkan atau memberikan informasi ke teman-teman yang lain kayak Iya, gitu lebih ya. ke opini mahasiswa terhadap masalah tersebut sih. Oh, ke masalah general ya berarti Iya. ya, apapun itu ya. Oke. Nah, kalau ini kan berarti general itu apakah ada nggak sih cerita unik dari Gema sendiri terkait penyampaian aspirasi tadi itu dari mahasiswa-mahasiswa? Mungkin ada cerita yang menarik mungkin saat penyampaian aspirasi ke birokrat atau bagaimana? Ada nggak? Nah, jadi untuk penyampaian aspirasi ke birokrat itu sebelumnya tidak ada kendala, dan untuk hal-hal yang unik mungkin kita biasanya berbondong-bondong ya ke sana untuk menyampaikan aspirasi. Mungkin dari kemarin seperti mau kita melakukan wawancara dengan Ketua Satgas PPKS, itu kita tadinya ingin melakukan berbondong-bondong dengan mengajak 5 orang, tetapi karena ada satu kendala, akhirnya hanya perwakilan dari kita saja, 2 anak saja yang melakukan wawancara dengan Ketua Satgas Ibu PPKS, Bu Muti. Oh, Bu Muti. Kemudian tidak hanya itu saja, kita juga pernah melakukan wawancara di rumahnya beliau ya. Iya. Terkait gitu. hal ini waktu kasusnya masih baru hangat-hangatnya, nah kita segera langsung konfirmasi kepada sumbernya langsung gimana penanganannya gitu. Langsung Biar- jemput bola gitu Iya, ya. Nah, Iya. jadi tidak ada nggak cerita yang jatuhnya itu apa ya, dramatis sih, kayak misal kalian ditolak saat mencari berita, itu kan kita mencari berita ya berarti ya, kalian mencari Iya, berita, mencari kebenaran yang sesungguhnya dari informan yang terpercaya seperti itu, kalian ternyata ditolak atau karena isunya sensitif seperti itu, apakah ada cerita seperti itu? Sebenarnya pernah, tapi bukan angkatan kita yang mengalami. Jadi waktu itu kita bukan kita, kakak kelas kita itu meliput aksi demo. Iya. Lalu tidak sengaja karena mungkin salah paham, dikira kita itu memotret polisi yang sedang bertugas yang sedang ya istilahnya kekerasan terhadap Mahasiswa, Demonstran gitu ya. demonstran. Lalu kita dikira memotret hal tersebut, akhirnya kita alumni kita itu terbawa juga sama Iya. Oh, itu diciduk. tadi, terciduk. Sempat juga Diciduk. ditahan juga Ditahan di, selama Oke. 3 hari. di polisi Iya. sana ya. Iya. Ngeri ya Iya, sebenarnya. iya. Nah, itu kan ngeri tuh. Sebenarnya bukan ngeri sih. Itu memang konsekuensi Iya. dari semua aksi yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis sebetulnya itu gitu kan. Nah, karena kamu udah tahu nih konsekuensi seperti itu, kenapa kok masih pengen masuk di UKM ini? Apa yang membuat UKM ini tuh menarik bagi kalian? Nah, menariknya kalau di Gema sendiri, Gema itu menurut anggota yang baru join dan juga alumni demisioner,
Gema itu bukan organisasi selingan, melainkan minat yang tersalurkan di masa depan. Nah, misalnya banyak juga dari para alumni yang notabene-nya itu jurusannya mulai dari pendidikan, teknik maupun ekonomi, tetapi ada juga yang sudah bekerja menjadi seorang reporter atau juga pernah menjadi penulis juga ya. Nah, jadi Gema itu istilahnya kayak sudah memiliki orang dalam. Jadi misalnya dari kakak alumni atau demisioner itu sudah memiliki informasi lowongan, nanti akan disebarkan. Dan juga, ya betul. Dan juga kami ini juga memiliki jaringan yang luas. Seperti kemarin itu juga pernah ada kunjungan kerja ya? Ya, dari PPMI. Ya, meskipun dilaksanakan secara online, tetapi berjalan lancar dan mendapatkan antusias yang sangat tinggi. Oke, berarti ini relasinya udah kuat sampai para alumni pun masih mengingat ya adiknya dan ibaratnya lah kacang tidak lupa dengan kulitnya, kayak gitu kan ya. Nah, berarti ada nih komunikasi antar anggota yang baik berarti kan ya. Tipsnya dari kalian sendiri di Gema ini gimana sih cara menjaga kesolidan di UKM dan gimana sih komunikasi kalian sesama anggota biasanya? Kok bisa sampai alumni itu masih keep in touch sama kalian gitu? Jadi kita kadang itu entah 1 bulan sekali kita mengadakan kayak nonton bareng, misalnya film G30 SPKI, kemudian kita nanti bersama-sama mendiskusikan, mereview filmnya itu gimana. Terus juga kadang kita ada musikalisasi puisi gitu. Jadi kita membuat puisi, kemudian kita menampilkannya di acara tersebut. Terus selain itu juga ada beberapa acara kayak ya cuma kayak jalan-jalan santai malam minggu kecil mungkin gitu ke Balai Kota Surabaya kemarin kita bareng-bareng gitu. Pas waktu ada pameran di sana. Jadi memang sering kongko ibaratnya. Nongkrong bareng gitu sama alumni dari tahun berapapun itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya itu tadi kesulitannya sekarang sering kita kayak ketemu gitu ya. Kopdar lah, kopi darat gitu kan ya. Oke. Nah, kalau di kalian sendiri ini kan kita udah 2 tahun nih pandemi dan harus semuanya serba online. Nah dari Gema sendiri ada nggak sih cerita yang ingin kalian bagi selama kalian online? Mungkin seperti cerita uniknya atau mungkin kesulitannya dan sekarang akhirnya seperti apa? Oke, mungkin kesulitannya waktu kita online itu ya saat kita ingin liputan itu mungkin agak sulit untuk mencari siapa nih yang bisa gitu kan, karena pada domisilinya masih di rumah masing-masing karena masih online ya. Jadi ya kadang kita terpaksa ya mau nggak mau yang jauh harus tetap terjun ke lokasi. Iya, mengalah. Iya, mengalah gitu. Berarti tetap ke Surabaya seperti itu? Tetap berangkat. Karena kan tergantung narsumnya minta online atau offline wawancaranya gitu. Gitu. Kalau misalnya online ya alhamdulillah waktu itu. Tapi kalau bisa, offline ya harus tetap berangkat. Nah, kalau online sendiri media kalian tetap cetak atau ada di media daring apa aja media sosialnya? Kita ada Instagram yang pastinya, terus di Instagram itu ada di bio-nya website kita. Jadi kita menerbitkan berita kita lengkapnya itu ada di website kita. Gitu. Oh, websitenya apa namanya? Panjang itu. Panjang. Ya, berarti ntar kita taruh di CJS aja. Langsung cek aja di bio Instagram kita. Ya. Apa bio Instagramnya? @unesagema. @unesagema. Oke. Lalu kalau ini kan udah mulai ganti ini ya kepengurusan berarti kan ya, ada banyak mahasiswa baru juga. Benar. Kalian kalau oprek gimana biasanya? Jadi kemarin kita kebetulan baru aja tutup opreknya tanggal 18 September dan alhamdulillah juga udah ada sekitar hampir 100 yang mendaftar, tapi ya kembali lagi kita seleksi lagi. Terus sebetulnya nggak ada seleksi khusus sih kemarin, kayak cuman penugasan portofolio kayak bidang yang mereka minati itu apa, kemudian kita melakukan wawancara gitu. Nggak ada syarat khusus berarti ya untuk masuk ke Gema? Dari jurusan apapun, nggak harus dari ikom ataupun sastra mungkin ya, nggak harus gitu ya. Prestasi dari Gema sendiri apa aja sih?
Nah, dari Gema sendiri, kemarin itu waktu tahun 2021 pernah dari HMJ Ilmu Komunikasi itu mengadakan sebuah lomba yang kalau tidak salah happening. Nah, di sana kita mengikuti cabang mata lomba yaitu ketik. Nah, kita mendapatkan juara 3 dalam penulisan fitur. Feature. Kemudian tahun 2022 ini kita mendapatkan juara 1 penulisan kreatif jurnalistik, kemudian juara 2 desain grafis di lomba Jofest yang diadakan oleh LPM Manunggal Universitas Diponegoro. Oh, unik. Iya, meskipun kami kemarin juga pernah mengikuti acara yang diadakan oleh KCTV, yaitu news anchor dan juga fotografi. Tapi meskipun belum rezeki ya, tapi kita memeriahkan juga. Oke, iya. Kemarin kita ada KCT, Kece Cari Talenta, di mana cabang olahraga itu, cabang lomba itu ada 3, ada presenter, podcaster dan fotografi, dan ternyata teman-teman Gema ini memeriahkan juga ya, turut berpartisipasi. Terima kasih banyak loh. Oke, tahun depan ikut lagi ya? Iya, pasti. Insyaallah. Siap. Banyak banget ternyata ya prestasi dari teman-teman Gema ini sendiri, dan nggak usah diraguin lagi deh kalau mau masuk ke UKM, dan bisa memperbanyak relasi, itu yang penting ya nggak sih? Kalian kan relasi sangat kuat sekali itu tadi ya. Dan bisa juga cari lowongan pekerjaan gitu ya. Iya, betul sekali. Karena alumninya tadi itu baik-baik gitu ya. Iya. Oh, keren sih itu. Nah, terakhir. Sayangnya banget terakhir ya. Tagline dong atau jargon dari kalian kayak gimana sih? Oke. Bawain. Gimana? 1. Jadi kalau kita bilang gelanggang mahasiswa, nanti tangan kiri kita mengepal lalu bilang nalar kritis mahasiswa. Nalar kritis mahasiswa. Oke, kita coba ya. Dari Lisa aja yang ngomong nih ya. Gelanggang mahasiswa. Aku aja deh. Dari kakak aja. Gelanggang mahasiswa, nalar kritis mahasiswa. Oke, keren banget. Jadi emang harus bernalar dan kritis banget ya mahasiswa itu. Nggak boleh, bukannya nggak boleh sih. Jangan kupu-kupu terus lah ya, kritis juga nggak apa-apa. Ya harus kritis gitu loh, meskipun kalian kupu-kupu nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa closing statement dong dari Raisa atau Lucy. Oke, jadi buat kalian teman-teman UNESA, kalian jangan ragu untuk join di Lembaga Pers Gema UNESA, yang pasti kalian akan mendapatkan pengalaman yang sangat banyak di sini, yang pastinya di bidang jurnalistik, dan kalian juga akan mendapatkan banyak relasi karena kita juga dinaungi sebuah lembaga pers mahasiswa Indonesia yang nantinya kalian bisa bertemu dengan LPM di Universitas Indonesia. Wah, keren, skalanya udah nasional, jadi udah nggak usah ragu lagi. Kalian para mahasiswa baru nih, khususnya yang bingung mau bernaung di mana, langsung aja ikutan UKM Gema UNESA. Kalau bingung gimana cara ikutannya, langsung cek di Instagramnya ya. Oke, sekian dari obrolan Dani dan UKM Gema UNESA. Kita ketemu di lain waktu ya. Yuci Radio, your easy listening station. Bye-bye. Oh iya. Halo, kita ketemu lagi. Aku oh iya. Terima kasih ya udah nama tadi. Salah nama tadi. Namanya apa? Lucy, tapi Lisa. Ya Allah.